Yang saya hormati Ibu pendamping desa, para panitia, seluruh peserta Satgas yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Hamda wa syukra lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli jalal yasiran minna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita semua diberi kesempatan kesehatan untuk hadir di tempat ini. Pertama ingin saya sampaikan kepada panitia, sedianya Pak Kadis berkenan hadir bersama kita dalam kegiatan ini. Namun ada konfirmasi dari panitia, ada rolling dari materi yang harusnya malam ini dari Badan Penanggulangan Bencana, namun ditunda ya, sehingga kami yang dikonfirmasi untuk mengisi kegiatan ini. Kemudian panitia juga memberikan tema judul sistem K3 ya, sistem K3 kesehatan keselamatan kerja. Kemudian saya akan sesuaikan karena ini adalah lebih kepada sistem proteksi kebudayaan desa, sehingga saya akan sesuaikan materinya supaya ini lebih tepat sasarannya kepada teman-teman Satgas. Kemudian mohon izin Ibu, saya diberi waktu berapa lama? Karena materi saya ini 8 jam. Bisa ya 8 jam? Bisa. Ya, jadi seandainya saya dikasih waktu besok, ya mungkin sampai kita diusir di hotel ini. Tapi ini kita sesuaikan waktunya saja. Terus ada tanya jawab juga ya panitia. Saya tinggal setelah sesi ini, setelah materi. Terus yang bertanya itu siapa, pesertanya atau saya yang bertanya kepada peserta? Oh, peserta yang bertanya. Tapi sebelumnya bisa saya yang bertanya duluan ya? Oke ya. Saya mau kasih hadiah yang bisa jawab. Iya, berlaku juga. Siapapun. Coba angkat tangan siapa bisa sebut nomor teleponnya pemadam kebakaran. Mau lihat Google kan? Coba siapa yang tahu nomor teleponnya kantor dinas pemadam kebakaran Kabupaten Goa? Tidak ada yang tahu. Padahal hadiahnya saya persiapkan itu. Lumayan hadiahnya, tapi karena tidak ada yang tahu ya. Ini semua kita ini kalau terjadi kebakaran bukannya kami, tetapi bikin histori. Ini semua ini Bu, ya. Jadi ini, apalagi pertama-tama syaratnya menjadi seorang Satgas itu mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi kepada segala kondisi, situasi yang berpotensi untuk mengancam keselamatan. Terus pertanyaan yang kedua ya, tapi ini dijawab secara serentak ya, sama-sama semua kita bersamaan jawab. Tak sungguh terlalu kalau kita tidak tahu lagi jawabannya ini pertanyaan. Coba dijawab ya. Bagaimana bunyi mobil pemadam kebakaran? Ulang. Nah, tidak sama-sama. Ini bertanya tidak mendengar suaranya. Coba ya. Bagaimana bunyi mobil pemadam kebakaran? Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Ini kalau ada kunjungan Ibu di kantor kami, ada TK Melati, TK Pertiwi, jawabannya sama semua. Liu. Ini kita santai saja ya, karena ini malam ini saya sebutkan di awal materi saya segala regulasi, perundang-undangan, permen, perda itu kurang lebih 1 jam. Saya yakin kita pada bobo semua ini. Jadi saya di sini mohon izin, bukan berarti mengajari kita hanya berbagi pengalaman dan kita sharing. Coba Ibu. Jadi yang saya ingin sampaikan ini, di desa Moncobalang ini, di desa Moncobalang
2017 yang lalu, coba diambil map saya, berkas saya tadi. Ini di tahun 2017 kemarin, ya berarti berapa tahun yang lalu itu? 2017, 6 tahun yang lalu. Ini masih ada arsipnya di kantor kami. Di tahun ini Ibu, baru di tahun ini, baru pertama kalinya mencoba yang melakukan kegiatan ini. Tapi saya tidak heran, karena 6 tahun yang lalu ini kita sudah pernah melakukan perjanjian kerjasama MOU Dinas Pemadam Kebakaran dengan pemerintah desa oleh Bapak almarhum Muhammad Zakir DT Dentata ya. Semoga apa yang almarhum selama ini beliau lakukan demi meningkatkan layanan, pendekatan pelayanan kepada masyarakat, semoga menjadi timbangan sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kami pernah melakukan MOU membentuk balakar. Jadi itu balakar relawan kebakaran. Ini lebih luas lagi cakupannya, satgas bencana. Jadi bencana kan ada dua, ada bencana sosial, ada bencana alam. Ini operatornya yang mana? Coba di next. Baik, karena saya juga yang membawakan materi, saya sekaligus mewakili Pak Kadis. Pak Kadis biasanya menyampaikan secara umum, garis besar secara kelembagaan bahwa kami Dinas Pemadam Kebakaran yaitu memproteksi seluruh wilayah dan seluruh masyarakat dari segala ancaman yang membahayakan. Itu biasanya masyarakat pada umumnya tahunya tugasnya daftar itu kalau ada kebakaran, itu saja biasanya. Tapi kalau kita sering nonton di media sosial, di YouTube, di media-media, itu tugasnya pemadam itu lebih kepada segala ancaman yang membahayakan, sehingga kita bekerja itu mempedomani 5 dharma. Yang pertama pencegahan, dharma yang kedua penanggulangan kebakaran, dharma yang ketiga penyelamatan dan evakuasi. Nah, ini penyelamatan ini tiap hari kita disibukkan oleh penyelamatan, evakuasi dari ancaman binatang yang membahayakan, binatang buas yang membahayakan, itu bagian tugas kami. Ada juga biasanya tiap hari juga evakuasi cincin. Kalau kita biasa tonton itu evakuasi cincin. Ini juga Pak Kadis juga selalu mensosialisasikan bahwa anak-anak itu belum berarti mengenakan cincin, anak-anak balita gitu, karena tiap hari kita disibukkan. Cincin kalau dimasukkan di jari sudah sempit, dipaksa itu membuat aliran darah tidak jalan, sehingga terjadi pembengkakan, makin sulit untuk keluar. Jadi untuk kepada kita semua sosialisasikan juga ini bahwa besar nanti cincinnya bisa dijadikan sebagai cincin tunangan, baru pakai cincin, karena kita sibuk terus itu tiap hari. Kemudian dharma yang keempat itu yang kita pedomani adalah pemberdayaan masyarakat. Ini erat hubungannya dengan kegiatan hari ini, pemberdayaan masyarakat. Kemudian dharma yang kelima penanganan bahan berbahaya dan beracun. Jadi hari ini kita sebagai Satgas, ini bagian daripada ikhtiar kita pada dharma yang pertama meningkatkan upaya-upaya pencegahan. Kemudian pada dharma yang keempat itu
pemberdayaan masyarakat. Jadi ini saya berharap bahwa tujuan instruksional umum setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mengetahui dan memahami. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu, tapi kita juga memahami tentang cara pengelolaan manajemen suatu wilayah yang memproteksi wilayah desa itu dari ancaman yang membahayakan bencana alam maupun bencana sosial. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kami memproteksi wilayah dan masyarakat ini di wilayah yurisdiksi Kabupaten Goa ya. Kita sekarang ini berada di Makassar. Jadi yang saya maksud ini di wilayah kita, wilayah yurisdiksi Kabupaten Goa. Bahwa secara hierarki kita melindungi ada namanya wilayah manajemen kebakaran atau proteksi area. Kalau dari kantor kami mengukur ke wilayahnya Bapak Ibu Desa Moncobala itu tidak sampai. Sampainya itu kami pernah ukur itu hanya sampai di Bank Patarulawa Panciro. Tahu kan Bank Patarulawa Panciro? Nah, itu delivery rate dari kantor kami 7,5 km itu diberlakukan waktu tanggap namanya atau respon time. Setelah kami menerima informasi, kami harus cepat-cepat, kami harus tiba di lokasi kebakaran atau TKK sebelum 15 menit. Kenapa seperti itu? Itu karena kami diharapkan tiba di lokasi kebakaran pada saat masa-masa pertumbuhannya api. Itu. Kapan lewat dari 15 menit ini diatur oleh Permen 114 tahun 2015. Ini kapan kami tidak memenuhi waktu tanggap, ini masalah buat kami. Jadi yang kita sebut tadi bunyinya mobil pemadam kebakaran ya, yang tadi liu itu dari jarak 200 meter itu harus kedengaran bunyi itu. Jadi oleh karena itu kalau kita mendengar bunyi liu buka seluas-luasnya akses untuk pemadam kebakaran, karena kami harus memenuhi waktu tanggap itu. Ada jiwa yang kita selamatkan, ada benda berharga yang kami selamatkan. Tetapi banyak kami menjumpai ada WC kiri baru belok kanan, ini ibu-ibu itu banyak WC kiri baru dia belok kanan. Jangan coba-coba kalau ada mobil liu-liu yang lewat. Jarak 200 meter itu harus kedengaran dan harus kita membuka jalan. Jadi ini sangat penting untuk kita sebagai Satgas, karena untuk memenuhi waktu tanggap tadi itu kami tidak sampai ke Moncobala kurang dari 15 menit. Kalaupun kita paksakan, ini bisa saja mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain. Oke, Jordi, next. Lagi di next. Lagi. Atau bisa dibawa laptopnya ke sini. Saya saja yang next. Saya yang sesuaikannya apa yang saya mau sampaikan pada materi ini. Kemudian ya, ini kita lebih banyak berbagi pengalaman sharing saja ya, karena kita berpatok pada materi ini panjang sekali durasinya ini. Nah kemudian yang diharapkan itu ini dasar hukum tadi ini yang saya sampaikan ini. Jadi ini sudah disampaikan juga kepala PND segala regulasinya yang berkenaan dengan pembentukan Satgas. Nah ini wilayah kita ini. Sebagai orang tua ini wajib hukumnya kita tahu semua ini, apal mati nih. Luas wilayah kita 1883,33 km persegi, jumlah penduduk, wah 2018 ini. 2022 gua dalam angka itu 756 ribu jiwa. Kemudian jumlah PMK sesuai dengan perayaan standar. Ini ada rasio yang dicantumkan oleh materi ini.
Kenapa? Karena kita ini sebagai instansi baru. Kenapa Patarulaba saja, sampai Patarulaba saja yang terproteksi dari yang diberlakukan waktu tanggapnya tadi itu. Ini karena sebagai instansi baru harusnya kita membentuk pos setelah Patarulaba itu yang bisa menjadikan wilayah apalagi mencobalan itu sebagai proteksi area, protected area. Akan tetapi tentunya kita masih mempunyai banyak keterbatasan. Itu mobilnya pemadam itu mobil mewah ya, jadi itu mobil yang sangat mahal harganya, sehingga hitungannya itu kalau kita rata-ratakan 750 jumlah penduduk, perbandingannya itu diharapkan satu armada diharapkan melayani 25.000 penduduk. Jadi kalau 750.000 jiwa berarti berapa unit yang kita butuhkan di Kabupaten Goa? Berarti itu kurang lebih 30 unit. Setiap unit itu harus di backup oleh 2 mobil suplai, dibantu oleh mobil suplai, mobil tangki. Jadi secara keseluruhan harusnya kita memiliki armada di Kabupaten Goa itu 90 unit. Sehingga ini kita masih jauh dari standar pelayanan minimal. Yang minimal saja kita masih jauh. Jadi oleh karena itu, apakah kita harus menunggu sampai mobil pemadam kebakaran itu memenuhi rasio pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Goa dan dengan rasio jumlah penduduk? Tentu saya pikir-pikir 10 tahun juga ini belum sampai kita di standar yang sesuai disebutkan oleh Permen. Sehingga Satgas ini adalah jawabannya. Jadi kita tidak menunggu sampai memenuhi semua standar, akan tetapi dengan adanya Satgas ini bisa lebih mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat, karena yang bertanggung jawab soal urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran itu bukan hanya dari Dinas Pemadam Kebakaran saja, tetapi ada beberapa pilar dari kami di Dinas Pemadam pemerintah, dunia usaha juga termasuk, dan masyarakat itu sendiri. Nah, ini gambaran hierarki wilayah proteksi kebakaran. Di situ kita membangun sektor, kemudian dari bangunan gedung dan lingkungan gedung. Ini kejadian kebakaran yang menurut data kami ini faktor-faktor penyebab kejadian kebakaran. Di situ ada 73% disebabkan oleh arus pendek listrik. Ya, ini 73%. Kemudian ada 22% disebabkan oleh apa ya? Kompor. Ya, kompor. Ya, betul, kompor. Terus ada 3% disebabkan oleh lilin, obat nyamuk. Kemudian ada juga yang sabotase 1%. Bapak Ibu sekalian, ini 73% ini yang perlu kita jadikan perhatian, arus pendek listrik. Ini utamanya pada setiap kejadian itu banyak korsleting listrik, itu bukan arus pendek listrik. Jadi colokan seperti ini, Bapak Ibu, ini semua ini yang menjadi 73%. Itu biasa kita punya di rumah kita biasa ada satu colokan disambung, kasih sambungan T, di situ ada kulkas, rice cooker, apalagi biasanya itu, ya, dispenser, kasih sambungan T lagi, cas HP dan lain-lain. Itu menjadi salah satu penyebab. Ini jadi perhatian kita semua ini. Kemudian arus pendek juga, yang dimaksud arus pendek juga biasanya
rumah itu kapasitasnya listriknya setelah dibangun biasanya dipersiapkan dengan daya, ini contoh ya, daya 450. Karena kita kena reski, bertambah perabot elektronik sehingga dayanya tidak mampu dengan 450. Sementara instalasi yang terpasang itu hanya mampu menahan daya 450 karena kita beli AC, sehingga perlu ditingkatkan dayanya sementara kapasitasnya tidak menjadi perhatian. Ini salah satu penyebab juga, Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi ya? Ini tambah informasi saja ya, wawasannya. Itu elektronik itu kalau kita tidak gunakan, biasanya kan seperti televisi, cukup kita matikan melalui remote saja, ya kan? Itu sebenarnya tetap berpotensi. Tapi kalau kita cabut karena tidak digunakan, apalagi speaker, termasuk cas HP yang kita tidak gunakan itu kita cabut dari colokan. Coba Bapak Ibu ini buktikan kata-kata saya ini. Kalau seandainya kita membayar listrik 1 juta kita bayar listrik, itu akan berkurang menjadi 800 ribu. Rupanya televisi yang tidak digunakan itu tetap ada bebannya, tetap ada daya yang dikeluarkan. Itu yang menjadi siluman sehingga membengkak pembayaran listrik. Tapi coba kita buktikan sama-sama ya, semua elektronik yang tidak digunakan, tidak kita gunakan, cabut. Ini juga kemudian apa lagi ya? 22%. Ini mohon maaf ibu-ibu, saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan tetapi berdasarkan data kami 22%. Kalau kompor itu kan aktivitas dapur, aktivitasnya ibu-ibu. Itu kasihan kalau bulan Ramadan habis salat tarawih atau jam 10, 11, jam 12 atau tengah malam ada kebakaran, belum dirilis datanya, asesmen, saya sudah bisa menebak ini pasti kelalaian aktivitas dapur. Itu biasanya seperti itu. Ini seandainya kita banyak waktu, kita simulasikan apa-apa saja yang menjadi sumber, kita identifikasi sumber-sumber terjadinya kebakaran dan bagaimana penanganannya. Itu, tapi ini mudah-mudahan ada tindak lanjut daripada kegiatan ini ya. Buat tidak ada next. Tidak apa-apa Bu. Jadi saya bolak-balik karena saya yakin kita, kalau saya duduk diam di sini, bisa saja kita semua mengantuk. Ini jam-jam rawan ini. Kemudian ini teorinya api, kebakaran dan teori api. Jadi kebakaran itu adalah suatu nyala api baik kecil ataupun besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan dan pada umumnya sukar dikendalikan. Jadi meskipun apinya besar tapi tidak merugikan, bisa kita kendalikan, bisa kita padamkan. Jatuh pakai telepon pemadam ya, kalau biasa sampah dibakar. Ada juga yang membuka lahannya dengan cara membakar, tidak mau capek babat rumputnya, itu akhirnya nanti mengancam pemukiman warga. Cepat-cepat ditelepon pemadam. Nih kasihan juga, itu sudah ada perdanya juga dilarang membakar sampah.
Jadi itu ya, jadi tidak mesti besar, biar kecil apinya, kita tidak kehendaki karena tempat tidur yang terbakar, sukar untuk kita kuasai, itu kebakaran namanya. Ini ilmunya pemadam ini saya kasih gini. Jadi ini biasanya kita sebut dengan segitiga api. Segitiga api itu kenapa terjadi api? Karena ada 3 unsur yang menyatu, yaitu panas, kemudian bahan bakar, baik itu padat, cair, gas seperti kayu, kertas, cair seperti bahan bakar, minyak, kemudian gas. Kemudian unsur yang ketiga adalah oksigen. Jadi ada 3 unsur, panas dengan suhu tertentu, dengan suhu yang tinggi, panas, kemudian ketemu dengan bahan bakar, kemudian ada oksigen, maka terjadi api. Dengan memutus salah satu unsur, maka api itu akan padam. Kalau di Biringala kemarin anak-anak KKN melalui ibu pendamping desa, pendamping dari kecamatan, itu kita simulasikan, itu kita ujikan ketiga unsur ini. Dengan memutus salah satunya, kita tutup oksigennya atau kita tutup udaranya dengan karung goni, maka apinya akan padam. Jadi biasanya bisa kita tangani, tetapi karena ketidaktahuan kita sehingga risikonya tinggi. Dengan memutus salah satu seperti unsur panas dengan menggunakan air, ini memutus unsur panasnya sehingga tidak ada panasnya, maka apinya akan padam. Ini coba kita menganalisa pohon masalahnya. Ini ya, setiap terjadi kebakaran ada respon. Biasanya ada respon, ada yang lihat kebakarannya, apakah itu dengan teriak. Tapi kalau gedung seperti ini sudah dilengkapi dengan sistem proteksi aktif namanya. Itu ada sprinkle. Ini ya, namanya sprinkle ini. Ini dengan tekanan suhu tinggi sekitar 68 derajat, dia akan pecah, dia akan mengeluarkan air, semburan air. Itu. Nah kemudian kalau tidak mampu dipadamkan oleh penghuni rumah atau pengelola, atau kalau pengelola gedung, maka itu kalau bisa dipadamkan, maka konsekuensi kerugiannya kecil. Contoh katakan lemari, rak terbakar atau kompor yang terbakar. Kalau kita mampu memadamkan, maka konsekuensi kerugiannya kecil, karena itu tadi kompor yang rusak atau itu tadi rak lemari yang rusak. Tapi kalau tidak, itu akan dipadamkan oleh sistem proteksi yang ada kalau gedung ya. Tapi kalau gedung tidak mampu dipadamkan oleh pengelola gedungnya ini, maka konsekuensi kerugiannya sedang, karena alat yang secara otomatis akan bekerja seperti sprinkle ini, dia akan apalagi memblok atau menyiram seukuran kira-kira 4 kali 4 meter persegi ini ya. Tapi kalau tidak, itu konsekuensi kerugiannya besar, karena dipadamkan oleh atau menghubungi kami dari Dinas Pemadam Kebakaran. Belum lagi di luar area, di luar waktu tangkap tadi itu bisa saja sudah
melebihi, sudah di atas, melewati masa-masa pertumbuhannya api, sudah decay, sehingga sulit untuk dikendalikan dan konsekuensi kerugiannya sudah pasti besar. Belum lagi kalau ibu-ibu tadi, bapak-bapak, teman-teman semua, ya semua saya tanya tadi, tidak ada juga yang tahu nomor teleponnya pemadam. Itu sudah pasti habis rumahnya warga, ya itu. Jadi ini kami berharap dengan adanya Satgas, apa tugasnya Satgas dalam penanggulangan kebakaran? Tugasnya Satgas adalah pertama tadi melakukan upaya pencegahan. Kemudian bila mana terjadi kebakaran, ada penanganan awal, ada upaya-upaya preventif sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, tiba di Moncobala. Mudah-mudahan tidak sampai di pemadam kebakaran di Moncobala, apinya bisa dipadamkan oleh Satgas. Itu harapan kita.